Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Abu Jahal merupakan salah satu orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Abu Jahal berencana menginjak leher Rasulullah ketika Rasulullah sedang mengerjakan sholat di dekat Ka'bah. Namun, ketika hendak melakukan hal tersebut, Abu Jahal justru mundur ke belakang dan melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. Lantas apa yang terjadi? Berikut ini kisahnya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kisah kegagalan Abu Jahal menginjak leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam beberapa hadis. Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Al-Alaq ayat 6-19 menukil sejumlah hadis yang mengisahkan tentang rencana jahat Abu Jahal yang ingin menginjak leher Rasulullah saat sedang sujud di dekat Ka'bah. Abu Jahal pernah berkata, "Sesungguhnya jika aku melihat Rasulullah sedang mengerjakan sholat di dekat Ka'bah, benar-benar aku akan menginjak lehernya saat ia sujud." Hadis ini disampaikan Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, mendengar itu Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya dia melakukan niatnya itu, niscaya malaikat akan mengambilnya secara terang-terangan. Ibnu Abbas juga mengungkapkan rencana jahat Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah saat ke makam Ibrahim untuk melakukan sholat. "Aku benar-benar akan membunuhnya," kata Abu Jahal. Ibnu Katsir mengatakan atas rencana jahat itu, Allah menurunkan firman-Nya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Sampai dengan firman-Nya, "Niscaya kami tarik ubun-ubunnya," yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. "Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Quran Surat Al-Alaq ayat 15-18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap datang ke makam Ibrahim dan melakukan sholat. Lalu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Abu Jahal, "Mengapa engkau mengurungkan niatmu dan tidak melakukannya?" Abu Jahal menjawab, "Sesungguhnya ada bala tentara yang banyak sekali yang menghalang-halangi antara aku dengan dia." Ibnu Abbas mengatakan bahwa demi Allah, seandainya Abu Jahal bergerak, benar-benar malaikat akan mengambilnya dengan terang-terangan, sedangkan orang-orang menyaksikannya. Dalam hadis lain, kisah ini diceritakan dengan hal yang sedikit berbeda yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Jahal pernah berkata, "Maukah kalian melihat wajah Muhammad ditaburi dengan debu di hadapan kalian?" "Ya," jawab orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal pun mengatakan, "Demi Lata dan Uzza, sesungguhnya jika aku melihat Muhammad sedang sholat seperti ini atau sujud, aku benar-benar akan menginjak lehernya dan benar-benar akan menaburkan debu ke mukanya." Pada saat Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat, datanglah Abu Jahal dengan maksud akan menginjak lehernya. Hanya saja, yang mengejutkan banyak orang, Abu Jahal justru mundur ke belakang dan melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. "Mengapa engkau?" orang-orang bertanya kepada Abu Jahal. "Sesungguhnya antara aku dan dia terdapat parit api dan pemandangan yang sangat menakutkan serta banyak sayap," jawabnya. Abu Hurairah melanjutkan bahwa lalu Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya dia mendekat kepadaku, niscaya malaikat akan mencabik-cabik tubuhnya anggota demi anggota." Musuh bebuyutan Abu Jahal adalah Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya ia meyakini yang dibawa Rasulullah itu benar. Namun kesombongan dan fanatik kepada jahiliyah telah menghalanginya dari hidayah. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Mughirah bin Syu'bah, "Pertama kali aku mengetahui Rasulullah yaitu saat aku dan Abu Jahal berjalan di ganggang kota Mekah. Tiba-tiba kami berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Jahal, 'Wahai Abu Hakam, marilah menuju Allah dan Rasul-Nya. Aku mengajakmu menuju Allah.' Kemudian Abu Jahal menjawab, 'Wahai Muhammad, tidakkah engkau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau menginginkan agar kami memberikan persaksian bahwa engkau telah menyampaikannya? Jika itu yang engkau inginkan, maka bersaksi bahwa engkau telah menyampaikannya. Demi Allah, jika aku mengetahui yang engkau bawa itu benar, maka pasti aku telah mengikutimu.' Lalu Rasulullah SAW berlalu, dan Abu Jahal melihat ke arahku seraya berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui yang dibawanya itu hak. Akan tetapi, ada sesuatu yang menghalangiku untuk mengikutinya.' Tentang riwayat ini, Syekh Albani mengatakan,
Perkataan ini adalah perkataannya la'anahullah, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang ini dan orang-orang yang semisal dengannya. Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Quran Surat Al-Furqan ayat 41-42. Sahabat Muslim, demikianlah kisah kegagalan Abu Jahal ketika hendak menginjak leher Rasulullah saat Rasulullah SAW mengerjakan sholat dalam keadaan bersujud di dekat Ka'bah. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.